Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baca politik back again. Baca itu ngawangkong. Politik itu buka masker ya. boleh Om. Pendapat opini yang menggeliti. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa kata Bunda 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baca politik kali ini kita kehadiran tamu yang tidak asing lagi di jagat kepemudaan. Selamat datang Pak Ketua KNPI, DPD KNPI Kota Sukabumi, Kang Melan Maulana, dan wah ini mah udah aneh deh di Kota Sukabumi mah. Elpres. Luar and only. Wah. Sehat kan? Alhamdulillah. Di Baca Politik kali ini kita akan membahas soal ancaman pandemi COVID-19 menjadi peluang usaha. Nah, menurut Ketua KNPI sebagai pemuda, apalagi di pandemi COVID-19 ini mengancam mulai dari kesehatan, sosial, dan ekonomi. Nah, seperti apa nih kamu melihat situasi seperti ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Garis ya, Kang Garis akan paling keren salam dunia alam mana-mana. Dan akhirat. Tapi nomor 2, nomor 1. Nomor satu. Elpres. Berarti akan nomor dulu. Enggak. Nomor Kemana? Ya, alhamdulillah kita pada hari ini masih dalam kondisi COVID. Namanya perusahaan kita tetap mengikuti protokol ya. Betul. Undangan dari Kang Garis juga ini kita mengikuti protokol. Saya melihat ini adalah sebuah katakanlah tragedi kemanusiaan, tragedi sosial, ekonomi, bahkan mungkin dalam tanda kutip tragedi politik juga. Dan ini ya kita ketahui bersama bahwa setiap musibah itu pasti ada berkah, selalu ada berkah. Kalau kita ingin lihat pelangi yang indah warna-warni kan, itu tetap aja kita harus melewati hujan badai dulu. Kalau hujannya bermericik-mericik, hujan basah, nama gerimis lah gitu ya. Gerimis tetap tidak akan ada susah gitu kalau mau lihat rainbow di pagi di rainbow-nya. Kalau hujan gede biasanya indah sekali gitu kan. Nah, pasti selalu ada hikmah. Kalau saya melihat peluang, justru di sini kami memaknai Hari Sumpah Pemuda ini dengan memaksimalkan segala peluang yang ada, dan memang sudah berjalan dan sudah terjadi di mana-mana lah ya, tidak hanya di Kota Sukabumi tapi juga mungkin di seluruh dunia mungkin. Banyak hal yang memang jadi yang jelas gini, kalau kita melihat difokuskan daya kreasi orang-orang tuh tidak hanya pemuda tapi seluruh generasi lebih kreatif dalam hal apapun, khususnya dalam hal peluang ekonomi. Walaupun tetap kita kalau tidak secara umum ini adalah tragedi musibah ekonomi juga sangat berdampak. Tidak hanya Indonesia juga kan? Iya betul. Tapi di sisi lain ketika kita coba berkreasinya lebih maksimal, itu tidak ada hal untuk menyerah, tidak ada istilahnya tidak ada kita untuk menyerah, tidak ada alasan lah, tidak ada alasan untuk menyerah. Justru ada alasan untuk lebih kreatif di adaptasi baru ini. Karena kalau dalam kondisi normal kita melakukan itu aja, ya kita juga normal. Tapi dalam kondisi new normal ini akan lebih inspirasi terus kreasi akan lebih maksimal penggunaan akal kreasi kita lah gitu. Dicambuk, dipaksa supaya lebih kreatif. Dan itu akan tersortir. Yang tidak kreatif akan menerima keadaan dan akhirnya cuma bisa duduk di atas kursi atau tiduran di atas ranjang
bikin status nyinyir, menyedihkan, baper, dan Galau. sebagainya, galau dan sebagainya. Tapi yang mentalnya bagus, dia akan lebih terlihat nantinya gitu. Jadi itu yang saya lihat ya, itu yang saya lihat, salah satu yang saya lihat berkah di balik pandemi. Ya mungkin disebut peluang lah, peluang yang sangat ini sekalian juga bagi katakanlah stakeholder mencari potensi akan sangat dengan mudah sekarang mendapatkan potensi mana yang berpotensi untuk masa depan pemudanya kan, kemudian mana yang ini mau pakai, soalnya cuma bisa bikin status saja. Kalau kata Bung Roma mah, banyak jalan menuju Roma. Nah, Jadi tidak ada alasan meskipun corona meradang, tapi pemuda harus bangkit, begitu kan? betul. Betul. Nah, kalau menurut tokoh pemuda Sukabumi ini, Pres, seperti apa nih melihatnya? Saya melihat bahwa pandemi ini udah mendunia. Coronavirus ini, COVID-19. Banyak negara-negara yang secara ekonomi maju, tapi bergantung pada turisme, pada perdagangan, itu mulai resesi. Seperti contohnya yang paling dekat Singapura. Karena negara kecil itu tergantung dari perdagangan. Semuanya mau perdagangan, dan pada saat terjadi pembatasan sosial, mereka tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa menjual, dan tidak ada turis. Juga pada selatan. Kita lihat bahwa dunia ini sedang sulit. Nah, pemuda-pemuda Indonesia, khususnya di kota Sukabumi, tidak boleh menganggap ini suatu ancaman tekanan yang besar. Tapi jadikanlah ancaman dan tekanan itu menjadi satu peluang. Nah, kalau Kang Garis tahu intan berlian yang mahal sekali harganya, itu sebenarnya karbon biasa. Karbon biasa. Tahu karbon? Aram. Karena karbon itu ditekan. Aroma bukan buat masak, buat Ya, nyampe. betul. Arang itu karbon itu arang. Karbon. Nah, jadi kalau begitu arang tersebut ditekan dengan panas bumi selama jutaan tahun dan tekanan kepadatan bumi, karbon itu dari sekian besar berubah jadi intan yang kecil. Pemuda Indonesia, pemuda kota Sukabumi, jika ditekan dengan tekanan, harus bisa berubah menjadi intan. Misalnya seperti ini, ancaman tenaga kerja sekarang berkurang, banyak terjadi PHK, ya. Banyak terjadinya pemutusan Hubungan kerja. pacar juga, Oh, karena cowoknya udah nggak punya duit. bikin Bikin status. status ya. Banyak galau, banyak orang tidak bisa bekerja. Tapi kita lihat peluang. Pada saat semua sekarang diam di rumah, social distancing, work from home, study from home, dan lain-lain. Berarti ada satu peluang bisnis baru. Sekalian, sekarang tiap hari kita memakai masker. Masker, sekali pakai dua. Ya, ada yang bisa dicuci, yang dari kain. Nah, itu adalah peluang bisnis. Bayangkan, kita belum tahu pandemi coronavirus sampai kapan. Kita harus terima sebagai kebiasaan baru, sebagai sesuatu yang memang ya sudah terjadi, yang normal, new normal. Masker. Ibu-ibu banyak yang kreatif, dia bikin untuk istri, untuk suaminya atau anaknya. Nah, pemuda dan pemudi Indonesia, khusus Sukabumi, harus lebih kreatif lagi. Bayangkan ada berapa ratus ribu penduduk di Sukabumi yang membutuhkan masker. Itu ancaman coronavirus bisa jadi peluang. Kita bisa memproduksi, memindustri dan menjual. Satu, hand sanitizer. Hand sanitizer kan basicnya alkohol. Alkohol dicampur sama air, 70% air, 30% alkohol, sudah menjadi hand sanitizer. Bisa dikemas dalam kemasan kecil dan dipasarkan. Nah, dan kemudian banyak contoh lagi, kurir. Kita punya motor, punya handphone. Tidak usah bergabung dengan online ojek atau online, tapi kita memproklamirkan diri sendiri sebagai kurir. Mau menjemput, kan orang sekarang tidak keluar. Mau kirim cucian kotor pun kita bisa. Tinggal klik. Betul. Asal ada kuotaan. Ya, dan yang penting apa? Pikiran harus positif. Jadi secara mental mesti mandiri. Kita tidak boleh barter, pikiran harus positif, kuat. Yang kedua, secara emosional juga harus mandiri. Jadi mandiri emosi itu nggak usah butuh bantuan, butuh apa, tolong aku. Jangan. Pemuda Indonesia, pemuda kota Sukabumi harus kuat,
tegar. Harus kuat, tegar. Yang ketiga, mandiri secara ekonomi. Seperti yang tadi Ketua KFI bilang, mandiri secara ekonomi bagaimana? Memanfaatkan peluang yang telah sama-sama kita bahas, yang ancaman ini jadi peluang. Seperti yang tadi, semua orang sekarang bekerja di rumah. Berarti ada peluang untuk kita bisnis makanan, kita antar ke rumah, yang bersih tentunya, sesuai dengan prosedur COVID-19. Ada juga peluang untuk masker, ada peluang hand sanitizer, ada peluang-peluang lain seperti dengan kita di rumah, kita bikin kreasi, lukisan atau foto yang bagus, kita upload, bisa jadi YouTubers, bisa jadi TikTok, Hey bisa jadi guys. apa. Hi guys, everybody, good morning. This is Eddie and I'm with Melan. Lu bahasa naon eta teh om kela. Garis Sangat bulan. liar ya. And I want to present a new product. It's a mask, you know. Oh yes. Something like that. Jadi Yes, no. kita harus kreatif gitu. Termasuk ada peluang nikah lagi menurut om? Enggak. Ada. Kalau ekonomi membaik, kita bisa nikah lagi. Ya. Jadi punten teman-teman semua, para pemirsa dimanapun berada. Biasanya saya dengan Mr. Garis, Kalau di Prancis itu Garis. kita hampir tidak pernah berbicara bahasa Indonesia. Yes. Kita selalu berbicara bahasa Inggris. Tapi berhubung Yes. karena ini Katanya pembedanya nggak paham. jadi, Sebenarnya Mr. nggak Garis paham, ya. bahasa Indonesia. Jadi itu jujur. Berarti kalau dilihat dari ini mental pemuda juga berpengaruh. Nah, mental ini kan kembali kepada pikiran. Hmm. Kalau pikiran seperti yang Ketua KNP katakan, pemuda harus berpikir positif. Hmm. Kita harus berpikir positif. Kalau pikiran positif itu membuat kita bersemangat, bisa merubah threat dalam SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threat. Itu kita setiap keadaan kan harus bikin dalam manajemen ahlinya kan. Hmm. Membuat SWOT analysis. SWOT analysis itu adalah strength dari kekuatan, weakness, dari weaknesses, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Jadi kita lihat dulu dalam segitiga Maslow juga, kalau kita bicara ekonomi, kebutuhan dasar manusia kan dari kebutuhan dasar hingga puncaknya self-esteem. Nah, kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari makan, minum, sandang, pangan, Apa? seks juga kebutuhan. Oh iya. Tapi itu dia kita Kebutuhan bahas. apa sih namanya teh kebutuhan? Biologis. Nah, biologis. Nah, kebutuhan dasar yang lain seperti makan, minum, tidur, ya, ingin kelihatan baik. Nah, itu kita bisa memanfaatkan sebagai peluang. Hmm. Kalau misalnya Bung Garis pandai membuat Goreng oncom. goreng oncom, Hmm. nasi tutup oncom, sekarang kesempatan. Tidak perlu punya toko, tidak perlu punya restoran, cukup punya Kota. kuota. Gimana ada kemauan? Di situ ada jalan. Ada jalan. Nah, menurut Kang Melan sendiri, Iya. pengaruh terhadap mental pemuda nih di masa pandemi COVID-19 ini seperti apa nih, Kang? Ya, tentu saja sangat berpengaruh ya. Berpengaruhnya tidak secara langsung kepada mental, tetapi misalkan katakanlah pemuda yang masih bersama dengan orang tuanya, katakanlah contoh kecil aja. Nah, ketika orang tuanya kena dampak ekonomis, ya kan, misalkan dia bekerja kemudian Di PHK, dirumahkan, dan akhirnya biasanya si pemuda ini kata-kata kebutuhannya terpenuhi sehingga harus ngirit, itu akan menjadi perubahan metode. Jadi ada apa namanya, ada semacam walaupun tidak langsung tapi pasti akan mempengaruhi ya, yang biasanya biasa. Nah, itu tugas kita untuk menyampaikan atau mensosialisasikan bahwa this is not the end. Nah, Yeah, this saya is ini ya, not- ngikutin beliau. This- This is not the end. ini bukan akhir dari Dia segalanya. belum Oh. berakhir. Tapi it's just a beginning. Iya, Jadi justru ini ini adalah mulai. awal mula kita harus lebih Start. canggih. Hmm. Iya. Kalau start itu main dulu pasti ada startnya. Oh, start. Iya. Start gini, menang bosa ya. Nah, jadi ya justru ini adalah harus bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman. Ya itu dengan salah satunya mungkin seperti ini. Betul. Mudah-mudahan juga yang menonton juga banyak generasi mudanya. Betul. Kondisi ini jangan menyerah, jangan baperan gitu. Iya. Justru harus berperan.
jangan baperan tapi harus berperan gitu. Berperan bagaimana kita meningkatkan ketika katakanlah orang tuanya tidak maksimal memberikan yang biasa orang tuanya berikan, dia harus berperan bagaimana cara menambah, dengan cara apa? Nah, dia yang harus mencari. Artinya bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua pihak, semua orang, muda, semua tua muda, kakek termasuk nenek, kita semua yang ada di sini, yang semua ada. Mr. Garis juga, Betul. semua harus menyampaikan ini bahwa ini bukan untuk tidur. Justru sekarang untuk bangun yang biasanya katakanlah kita update status itu berjam-jam, cukup sejam aja. Sisanya keluar. Bukan berarti keluar gimana, keluarkan kreasinya, keluarkan imajinasinya gitu. Dan seperti yang kita ketahui bersama, kalau kita buka sejarah, bahwa namanya pandemi ini bukan yang pertama kali. bukan pertama Dulu kali. pernah tahun 1883 itu ada namanya Black Plague atau wabah hitam. Wabah hitam. Hampir memakan korban sepertiga jumlah penduduk bumi. Tapi bukan hitam gini. Bukan, wabah hitam Kira itu ini dampak dari wabah hitam. itu masalah Black dog. dengan pencernaan. Jadi pada saat itu orang yang pencernaannya tidak baik waktu meninggal seperti Bu Karis menghitam. Menghitam. Dan Justru harus lebih kuat ya di Iya. ketika pada saat itu bumi melakukan seleksi alam. Jadi bumi ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini diciptakan berdasarkan seleksi alam. Saya tidak menganut teori Darwin. Teori Darwin adalah teori evolusi. Ya, Darwin. Tapi yang saya anut adalah teori seleksi alam. Seleksi alam ya. Yang kuat yang akan bertahan. Bukan yang ganteng yang bertahan. Itu saya alami seumur hidup. Oh, karena kalau yang ganteng yang bertahan, saya masih bertahan dong. Saya yakin, Mister. Ya. Nah, upaya-upaya pemerintah kan sudah dilakukan ya dengan memberikan BSU, bantuan subsidi upah, bantuan subsidi lainnya termasuk untuk UMKM. Nah ini menurut Capres ini akan berpengaruh nggak sih terhadap perekonomian masyarakat saat ini, atau malah mereka lebih terkesan menunggu dari pemerintah? Kita mesti lihat ya dalam secara ekonomi makro. Namanya bantuan berarti kan pemerintah menganggarkan dana. Dana itu sebenarnya dari mana? Kita mesti lihat ke sana dulu. Dari mana? Bisa juga ada sumber dana baru, bisa juga diambil dari misalnya pembangunan infrastruktur. Banyak pembangunan lain yang ditunda atau tertunda karena sebagian dananya dialihkan menjadi bantuan. Ya. Jadi sebaiknya kita harus mandiri. Kalau bisa jangan sampai kita meminta bantuan atau mendapatkan bantuan karena kita tidak berbuat apa-apa. Saya menghargai orang yang menerima bantuan dengan segala hormat. Tapi saya lebih menghargai lagi jika orang-orang, pemuda-pemuda khususnya, yang bisa tidak mengandalkan bantuan pemerintah, tapi mengandalkan memanfaatkan kesempatan dari ancaman menjadi peluang. Saya rasa saya lebih suka begitu. Saya juga secara ekonomi terdampak besar. Saya tidak punya perusahaan, jadi perusahaan keluarga saya terpaksa tutup dan terpaksa merumahkan sekitar 130-an karyawan. Itu berat sekali, ya, karena memang tidak ada. Tapi bukan berarti kata saudara Melang tadi, it's not the end, but the beginning of the new era. Ini bukan akhir daripada segalanya. Bukan sendal ya, New Era. Bukan, tapi Iklannya. New Era bayar iklan nggak? Kalau enggak, saya sebutin. Tapi kalau nggak bayar iklan nggak usah. Nanti diedit kayaknya. Jadi beginning of the new era. Jadi masa yang baru. Masa di mana banyak anak-anak yang tidak pernah main di lapangan. Karena harus social distancing. Masa di mana kita tidak perlu keluar untuk berbelanja. Ya, ini saya bicara soal peluang. Masa di mana kita bisa mendapatkan apapun dengan di ujung jari. Ya, dari belanja, mendapatkan jodoh, mendapatkan apa kan sekarang banyak tuh. Mr. Garis mungkin waktu itu Bung Garis pakai foto saya. Iya benar. Jadi akhirnya mama banyak yang follow kan. Britney Spears aja langsung. Ya, jadi kita manfaatkan. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh
ketua KFA tadi, Saudara Melan, bahwa kita pemuda harus kreatif, tidak boleh baperan, tapi berperan. Nah itu kan bicara. Ulah baperan tapi kudu Berperan. berperan. Ulah icing wae kudu bergerak pemuda mah. Nah, menurut Ketua KMPI sendiri seperti apa nih Kang? Tadi berpengaruh atau tidak bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap ekonomi di masyarakat? Ya, yang namanya dibantu ya pasti berpengaruh, sudah pasti berpengaruh pasti. Hanya saja sebesar apa pengaruhnya itu yang perlu kita seharusnya dikaji lebih dalam. Karena begini, ada ibarat ada kata-kata seperti ini saya pernah dengar, daripada memberi ikan lebih baik memberi pancing ya. Nah, daripada ikannya memberi pancingnya, malahan saya sendiri pun, saya pribadi pun lebih baik diberi pancingnya. Tapi namun diberi pancing itu cuma Nah itu perlu kreativitas dan usaha. Jadi pemuda-pemuda harus mentalnya positif. Jadi udah diberi pancing-pancingnya dijual. Hari laut dijual mah bulan lauk kayaknya dimakan. Kalau hari pancing mah masih bisa nyari ke kolam ini, ke susukan gitu mungkin ya. Jangan sampai pancingnya dijual. Nah, bantuan ya kita juga sangat apresiasi lah. Ketika kembali lagi negara itu keuangannya terbatas. Apalagi kita bicara kota atau tingkat 2 ya. Ini lintas wilayah yang nonton lintas negara. Afrika Amazing. Selatan juga ada sebenarnya. Amazing. Jadi dari kampung halaman. Iya betul. Meksiko sampai akhirat kan. Nah, jadi kalau di tingkat 2 ada apa katakanlah bantuan-bantuan seperti itu memang berpengaruh, cuman alangkah lebih baiknya dikaji lah, karena ini begini. Ketika masyarakat diberi bantuan, alhamdulillah hari ini bisa makan, katakanlah seperti itu. Besoknya gimana? Besok lusa bagaimana? Nah, sedangkan kita sama-sama tahu bahwa anggaran yang dimiliki oleh negara, katakanlah pemerintah, kalau kita bicara Kota Sukabumi, anggarannya itu sangat-sangat minim. Kalau untuk keperluan bagi-bagi itu sampai tahapan. Nah, sedangkan masyarakat juga perlu kepastian, ini saya sampai kapan di rumah, saya sampai kapan dirumahkan, saya sampai kapan anak-anak sekolahnya di rumah. Nah, jadi masalah terbesar sekarang adalah pertama mungkin masalah katakanlah ada insiden tragedi kesehatan Ya. akhirnya berpengaruh kepada ekonomi, iya kan? Kemudian disusul oleh sosial. Nah, ini yang sosial ini bisa dikembangkan kemana-mana bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bisa ke sosial politik, sosial hankam dan sebagainya. Ini yang berbahaya. Nah, ini akan menjadi sebuah representasi buruk dari pemerintah. Nah, makanya ketika ada bantuan-bantuan seperti ini, saya pikir itu hal yang baik, tetapi yang paling penting masalah besarnya harus dijawab ketidakpastian ya. Jadi masyarakat itu menunggu kepastian dari Nah, solusi-solusi apa yang akan diberikan. Yang inti adalah ketidakpastian. Iya. Karena kalau cinta aja digantung pasti Betul. akan terenyuh. Karena kita nggak bisa, maaf saya potong, tidak bisa bergantung pada pemerintah. Karena ini masalah dunia. Iya. Ya, Bro Melan. Karena ini masalah dunia. Dan sampai saat ini bahkan seperti William Gates yang menemu Microsoft menjadikan $1 juta bagi siapa mungkin Bung Lari bisa menemukan vaksin ini, dan belum ada. Jadi kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Apakah ini peringatan dari Allah? Apakah ini akhir dari dunia? Apakah ini nanti seleksi alam? Hanya spesies yang terkuat yang bertahan. Ya, contohnya spesies terkuat sini mungkin Bungaris. Tahan panas, tahan lapar, tahan apa mungkin tahan lagi spesies yang bertahan. Yang spesies yang rentan. Nah, seperti misalnya gini ya, tingkatan perbandingan jumlah yang terkena dengan kematian antara di negara G20 yang udah belum maju dengan negara maju itu berbanding terbalik. Jadi di negara maju itu yang sakitnya sedikit, yang matinya banyak. Seperti di Italia,
Tapi di negara yang berkembang seperti di Indonesia, yang sakitnya banyak, yang matinya sedikit. Yang sakitnya banyak, yang matinya sedikit. Ya, mereka yang sakitnya sedikit, matinya meninggalnya banyak. Mungkin itu karena memang orang-orang di negara yang sedang berkembang seperti saya, seperti kita semua itu lebih kuat terhadap penyakit mungkin karena makan aja boras. Kalau makan sambal, Makan Indonesia sambal. ya. Betenya jengkol Betul, kasih sayuran. Tapi Itu bukan daya berarti imun. bukan berarti kita harus sombong, bukan. Tapi kita harus bisa bertahan. Mungkin orang Sunda di suatu saat kalau kiamat bisa bertahan hidup. Masuk ke hutan semua bisa dimakan. Selamat kan? Padahal lambangnya Siliwangi itu kan macan ya. Macan. Tapi Makannya makanan si bonteng. lalat. Bonteng lalat bahasa kenal itu. Terakhir nih, Kang, kiat untuk membangkitkan semangat para pemuda di era new normal ini atau AKB ini, adaptasi kebiasaan baru. Apa nih yang harus dilakukan pemuda dari kamera ini seperti apa? Ya sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan selama kita tetap pada prinsip-prinsip bahwa kita punya pemuda memiliki katakanlah generasi muda punya masa depan. Bukan berarti generasi dewasa tidak punya masa depan, tetapi tetap pada prinsip bahwa generasi muda ada masa depan. Apapun yang terjadi, sejelek apapun pandemi ini, katakanlah akhirnya sejelek apapun tetap pemuda masih punya masa depan. Apa masa depannya? Nah, selama ada pemikiran seperti itu di benak setiap orang, tidak akan pantang menyerah. Pasti akan, wah saya harus ini, saya harus ini. Tetap berkreasi, satu, tetap berkarakter. Yang kedua, jangan lupakan literasi. Nah, ini literasi. Jadi bukan melek angka, melek baca aja ya literasi. Financial literasi, teknologi literasi, scientific literasi kan. Dan yang ketiga, harus tetap tingkatkan kompetensi, kolaborasi, komunikasi, dan jangan lupa critical thinking. Critical thinking. Anak muda itu kritis, harus kritis. Kalau tidak kritis, saya sulit kalau sebut dia anak muda. Karena kritik itu adalah gizi ya. Gizi untuk demokrasi. Betul. Nah, kalau untuk Ya. oh, silakan. Ya. Dan terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan tetap bersyukurlah. Bersyukur tadi pertanyaan pertama kan tetap kita harus bersyukur. Maka dengan bersyukur apapun yang menimpa kita, apapun yang menimpa keluarga kita, kota kita, negara kita, tetap kita akan pasti mampu menjalaninya. Karena negative life comes from negative mind. Positive mind create positive life. Mantap. Menurut Ini saya. ya, Menurut saya, pertama ada tahapan ya dalam menyikapi satu problem besar, apalagi masalah dunia. Pertama kita harus menerima dulu problem itu. Jadi kalau misalnya memang sekarang udah pandemi COVID-19 sudah merusak berbagai sektor, dari sektor kesehatan, ekonomi, sosial, dan lainnya. Kita harus terima itu sebagai anugerah. anugerah ya. Ya, Jadi bukan menjadi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang memberikan tes satu pelajaran buat masyarakat dunia yang mungkin sudah mulai melupakan esensi daripada hidup manusia. Yang ngomong kayak teman MUI. Aduh. Kayak ulama. Ya, saya kaget ya. Jadi mungkin ini teguran dari Allah. Lalu bagaimana kita menyikapi? Pertama, menerima ini sebagai sesuatu yang wajar. Kedua, menyikapi semua aspek itu dengan positif seperti Bung Merah kata tadi. Positif dan bertindak kreatif. Insya Allah kalau kita pikirannya, secara mental kita positif, dan kemudian emosi kita bisa dikontrol, dan kita bisa menciptakan peluang-peluang sehingga bisa mandiri secara finansial dari segala tekanan yang ada, insya Allah apapun yang akan dihadapi nanti, insya Allah kita akan lebih tenang menerimanya. Saya tidak katakan bahwa akan berhasil, tapi kalau kita berpasrah akan lebih tenang. Kisera-sera buat diri. Apa yang terjadi, insya Allah
saya rasa dan jalani sebagai nikmat dari Allah. Bersyukur tadi ya. Bersyukur. Oh, Oke, hadirin semua. Tadi kata Kamelan, kalau mengutip kata Ustaz mah, "Babi ayyi ala'i rabbikum tukadziban." Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Gitu kan ya. Kalau kata Omedi mah, "Don't put up till tomorrow what you can do today, because the time not be called again." Nah, gitu katanya. Jangan sia-siakan waktu hari ini. Tambahan. Kerjakan. Sesuai sama Oh, iya, yang barusan. Carpe diem, quam minimum credula postero. Asa iya aja itu asa kuliah bahasa Inggris. Ini berlatih, bahasa Latin, bahasa Latin. Petiklah hari, petiklah hari, jangan percaya masa besok. Jadi tetap apa yang bisa kita lakukan, lakukan Hari ini. Oke, semua tetap semangat. Alhamdulillah baca politik kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. KW dulu. Pakai lagi masker.